Karena para alim ulama, kenapa sekarang konflik masalah Duriya, masalah agama, masalah NU maupun masalah Pancasila? Karena apa? Dikira ulama itu sudah tidak ada. Dikira ulama itu sudah ditenggelamkan, timbullah penguasa-penguasa untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa itu? Karena mereka sudah menerapkan ke pemuda-pemudi Indonesia, maupun lewat pondok pesantren, maupun lewat pendidikan, maupun lewat jamaah apapun sudah dikuasai. Tetapi ulama ini tidak diam, hanya menonton. Karena apa? Banyak sulih hujat antara orang kita sama orang kita, tidak tahu bagaimana yang benar atau yang salah. Kalau kita tahu produksur dengan sejarahnya ulama, contoh ulama Nusantara ditenggelamkan, timbul konflik dengan keagamaan. Lari ke situ konflik tentang kenegaraan, konflik juga kepada Pancasila, Merah Putih, NKRI. Kita ini jangan terpancing dari karena mereka itu berusaha bagaimana Indonesia itu bisa didapatkan. Zaman Belanda nggak bisa, zaman Inggris atau sampai Jepang ada pun semua ke Indonesia pengen mengambil. Sekarang mengambil cara seperti salju. Ini bisa menggoyangkan, mengisruhkan, bukan mau gotong royong, bahkan mau menghilangkan gotong royong. Biarpun para alim ulama, putra-putra ulama sudah banyak diterapkan oleh orang-orang yang tidak jelas, akhirnya diadu domba, saling salah, saling menghujat. Itulah mana tumpah darah nenek moyang kita maupun orang tua, kakek kita sudah dihilangkan oleh kita-kita semua. Kita harus membangun. Bagaimana cara membangun? Cinta kasih sayang antara rumah ke rumah, kita antara RT ke RT maupun ulama kampung. Kita bersatu kembali sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tidak menyadari, insya Allah saya yakin Indonesia bisa hancur. Gerakan dia, gerakan salju akan menuntaskan, menghabiskan darah-darah Indonesia supaya hancur, lebur. Karena dulu tidak bisa, sekarang pengen menghancurkan. Tetapi kita harus terjaga dan dijaga. Ingatlah bahwa Indonesia punya Pancasila, Merah Putih, NKRI. Makanya mereka cara bagaimana dari pemerintah maupun sudah diterapkan, padahal pemerintah pun sudah siap menjaga Pancasila, Merah Putih, NKRI. Kita saling menyadari yang dipakai alat oleh mereka ya orang Nusantara, orang Indonesia, supaya goyang antara orang Indonesia sama orang Indonesia. Bahwa di Indonesia itu beraneka ragam. Kehancuran bukan pakai perang sekarang. Pakai apa? Pedoman. Pedomannya ini kepada pemuda-pemudi Indonesia, bagaimana kehancuran. Nah, akibatnya antara anak dengan ibu pun atau sama orang tuanya bisa cemburu. Disinilah perselisihan antara ajaran yang tidak diajarkan atau ajaran yang benar atau yang salah. Makanya di Indonesia ini pondok tuh banyak. Sudah didatangi, diterapi, disaljukan. Akhirnya di situ merasa pintar, kitab ini tetap ngaji mah kepada ulama Nusantara. Diakui sama siapa? Dunia. Bukan diakui RT RW, tapi dunia. Orang nggak ngerti, daripada baca Suryani lebih baik bahasa Inggris. Iya, bagus, karena kita surat Yasin dari Suryani. Dia pakai bahasa Inggris, bagus. Semua bagus karena ada di dunia. Kalau kita dicabut nyawa begitu ditanya oleh Nukar Nakir pakai bahasa Suryani, kata malaikat, tuh pakai aja bahasa Inggris. Menurut kalian gimana? Ya, makanya sebetulnya ulama pun mengerti, paham, betul atau tidak? Cuman gak ditayangkan oleh ulama, takut sendiri ulama pun. Karena takut apa? Yaitu amanah. Makanya yang ada di kitab Quran, hadis, tafsir, terangkan yang sejelas-jelasnya biar rakyat itu nggak bingung. Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila, benar. Kan kata TNI dan Polri, kan ada ulama, ada tokoh-tokoh agama, itu perlu didoakan TNI dan Polri karena kita menjaga NKRI. Sama saya dijelaskan. Jadi boleh digoreng, kita ngeliwat, betul nggak? Makanya kita ini sadar.
TNI dan Polri sampai berkorban di Papua. Siapa yang mendoakan? Demi itu Pancasila, mantro buka Pancasila yang datang. Sumpah itu, hati-hati. Ini dibukakan sejarahnya dan sumpah semua yang ada di Indonesia itu sudah sumpah Pancasila. Kenapa begitu? Begitu lahir aja ditanya mana bikin surat akte kelahiran. Bu, kita harus sadar, jangan sampai menjeleki negeri sendiri. Biarpun itu ahli kitab apapun di stempel nari. Kitab dari mana? Ini pasti ada stempel Pancasila, betul nggak? Betul atau tidak? No. Jangan menghujat diri sendiri kalau kita tidak ngerti. Yang penting kita jangan terpancing dan dipancing. Biasa aja, mau apapun cara bagaimana, dia mudah-mudahan mau sadar ya alhamdulillah, tidak sadar ya alhamdulillah. Yang penting kita doa, betul nggak? Tolong, kita ini bukan menjual santri, bukan menjual jamaah maupun muhibin, tidak. Bagaimana semua yang kenal unik biar mengenal Pancasila, Merah Putih NKRI. Kok ngajinya itu aja? Ya saya orang Indonesia yang dikaji Pancasila, bukan yang lain. Orang Indonesia jangan melupakan budaya, itu penting. Karena di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Kita jangan menyadari, harus sadar. Ya. Jangan pakai bahasa Suryani, udah pakai ngaji bahasa Inggris aja. Iya bagus, semua bagus, nggak ada yang jelek. Ya, karena itu tulisan. Tapi kita ngaji lisan susah dipakai, betul nggak? Nah, kita ini kenapa sumpah mantro buka Pancasila? Iya, kita di negeri Indonesia. Contohnya siapa? TNI dan Polri, para pahlawan di medan tempur sampai sebarnya pun merah putih. Masa pakai bendera lain? Ada orang yang meninggal maupun TNI dan Polri, begitu itu kan pakai merah putih, menandakan keberanian. Angkat senjata, gerak. Wah, kan gitu. Sekarang masalah antara NU dengan ini, kalau orang nggak tahu sejarah, ya nggak mungkin. Makanya banyak yang ngubek-ngubek NU, nasab itu dan ini tetek bengek. Bukan nggak ngerti, santai mawon, dilihat dulu. Karena nasi rawon itu seger, betul nggak? Segar, nggak ada rawon di mana-mana, tetap di Nusantara. Apalagi soto Madura, soto Bandung, wah wes, bukan kita ini, soto Betawi banyak, nggak ada soto luar negeri, nggak ada, tetap Nusantara. Kita ngaji beraneka ragam, didampingi sama orang supaya diadu dombakan, nggak ngaruh bagi Gufron. Kenapa? Tetap yang dijaga Pancasila, Merah Putih NKRI. Mudah-mudahan tiap sekolahan ada tugu Pancasila. Iya, kita ini, mantro buka Pancasila, lo para pahlawan, jenderal besar gitu, ya Pancasilanya pun, betul nggak? Lo itu lambangnya apa? Bukan tongtonan, lur. Makanya kita sejarah itu jangan sampai dilupakan. Ya, kita masa makan roti terus. Ingat kepada sampe dan puhung, singkong, betul nggak? Kembali lagi ke singkong puhung, biar viral itu, yang jualan, iya ditanamnya hanya ditancapkan bisa jadi singkong, ngolahnya pun lama. Nah, dicocol enak. Jadi kita ini saling menyadari. Makanya kita, kenapa Indonesia bisa jadi keruh? Karena itu dikira kosong ulama, dikira tidak ada yang merhatikan. Ada, ya. Jadi kita ini jangan sampai menghancurkan diri sendiri, terpancing dan dipancing. Akibatnya seperti begini. Nggak mungkin. Makanya kembalilah ke pangkuan Indonesia. Karena Indonesia nggak bisa ini ahli perang Indonesia karena sudah dididik perangnya. Aduh bahaya. Begitu Indonesia kisul perang, mereka kemana? Kabur mungkin semua. Kita ini biarpun kalau Gufron nggak ikut sana sini, tetap unik. Unik ya boleh dicek. Tahu semua kok. Pintunya terbuka. Tapi kita saling menyadari kenapa kejadian seperti begini. Karena mereka sudah dari tahun ke tahun nempel ke ini, masuk ke sarana ini. Begitu sudah dipunculkan, ribut semua. Kalau saya dilihat dulu, sebelum terjadi kita ini sudah siap, siaga. Ternyata seperti begini. Wah, ini tanah Indonesia. Orang Indonesia masih ngontrak kok. Ini pengen menguasai Indonesia. Piye gitu. Makanya kita ini, cobalah para alim ulama maupun aparagus, kan ada ini perkumpulan aparagus Indonesia. Coba penerusnya, abah-abahnya, tancapkan keyakinan Pancasila, Merah Putih NKRI. Coba pegang itu NU. Jangan digudak-gudik NU. Kasihan abah-abahmu tuh berjuangnya Topati Jiwaraga. Katanya Gufron numpang di NU. Nah, saya sampai di penjara demi NU, dikasih hadiah apa? Nggak mau, saya pengen jadi itu, jadi enggak. Pengen selamat. Selamat apanya? Indonesia, Asia dan dunia, rukun damai cinta kasih sayang. Makanya yuk kita jaga bareng-bareng sama-sama. Jangan kita ditempel ini, tapi bisa menghancurkan. Tapi kita keyakinan suara rakyat
suara Tuhan. Kita ini insya Allah saya yakin rakyat pun bisa membaca, bisa membuktikan dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita benar-benar yuk kita bareng-bareng. Jangan tanggung-tanggung menjaga Pancasila Merah Putih NKRI. Itu suatu figur di dunia. Orang negara lain pun pengen seperti Indonesia. Biarpun banyak pulau, banyak apa, tetap bersatu. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika. Banyak cara bagaimana. Makanya semut pun diternak, apapun diternak di Indonesia, supaya bagaimana Indonesia ini biar demam. Demam apa? Ternyata demam asmara. Karena di situ sudah distempel yaitu Pancasila. Kita jangan ragu dan bimbang. Kalau kita pintar ngaji, pintar ini, kalau tidak disalurkan kan bingung. Betul nggak? Makanya banyak sekali. Kalau saya di Bencut ini sudah biasa lah. Anggaplah itu makan puhung, sampenya gitu. Karena sampo kalau dibubui kan wah gosong, tapi dibuka putih, seger. Kok mau pakai gula mah cetrok, wah seger. Nah makanya kita ini ingatlah sejarah-sejarah nenek moyang kita. Kenapa sampai terjadi begini, saling menghujat ini? Karena ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Karena nggak pernah diholkan, nggak pernah nih, nggak ada tanya-tanya sejarah ini, nggak ada. Wah, dia kesempatan, akhirnya masuk ke sana masih menguasai. Oh maaf kata saya, nggak bisa dikuasai. Ini Indonesia, karena Indonesia punya ulama-ulama Nusantara.